Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Untuk kesempatan pada malam hari ini, Mr. Zack akan bercerita tentang cerita-cerita mistis yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Sebelum kita ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menunaikan. Semoga puasa kita menjadi berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, sebelum kita ke cerita juga, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Metro Zack lebih bersemangat dalam membuat konten terbaru yang akan menghidrasi rasa haus horor teman-teman sekalian. Dan mungkin juga apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor dan ingin berbagi, kami persilahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini terjadi sekitar tahun 60-an, 60-an di sebuah daerah K di Jawa Timur. Kisah ini didapat dari ayah dari Mr. Zack. Jadi pada waktu tahun 60-an beliau masih anak-anak, di mana umumnya pada waktu itu tahun 60-an itu anak-anak akan tidur di masjid ketika bulan Ramadan atau bulan puasa. Ya nanti jam-jam 3 gitu akan bangun untuk membangunkan warga ya, istilahnya kotean gitu, membangunkan warga keliling kampung agar warga ini bangun dan sahur. Nah, hanya saja masjid yang di dekat dengan rumah ya, rumah di mana ayah Mitra Zack ini masih anak-anak, ini masjidnya boleh dibilang terkenal angker ya, atau istilahnya terkenal wingit. Jadi dipercayai ada jin muslim yang uh, tinggal atau menghuni masjid tersebut. Jadi kalau kita gambarkan itu tahun 60 itu masih banyak tanah-tanah kosong, masih banyak ladang dan tanaman-tanaman warga, kemudian ada makam, di sebelah makam itu ada masjid yang boleh dibilang masjid yang cukup megah pada zamannya karena sudah dibuat dari tembok. Nah, para warga itu mempercayai bahwa di masjid tersebut tinggal jin muslim karena kalau bukan jin muslim mungkin nggak tahan ya, karena 5 hari 5 kali sehari, maksudnya 5 kali sehari diperdengarkan azan. Oke, seperti biasa waktu itu ayah Mr. Zack masih anak-anak, ingin tidur di masjid untuk menyambut atau untuk me memperingati hari Ramadan gitu ya. Tidurlah di masjid bersama dengan teman-temannya. Pesan dari tetua-tetua kampung itu kalau ingin tidur di masjid itu ada beberapa adab atau ada beberapa norma sopan santun yang harus dijaga. Misalkan harus dalam kondisi suci, harus berwudu terlebih dahulu, tidak ada boleh yang kotor apapun itu. Yang kedua, tidak boleh tidur di dalam masjid. Tidur di selasar atau tidur di apa namanya yang semacam kayak teras masjid itu diperbolehkan. Jangan tidur di dalam. Nah, sebutlah salah satu tetangga dari ayah Mr. Zack ya, masih anak-anak. Sebutlah namanya, kita panggil saja Lek Parmin. Lek Parmin ini salah satu bocah yang boleh dibilang tidak percaya dengan hal-hal demikian, kan? Suatu ketika karena tidur di luar, ini anak-anak sudah berwudu semua, sudah bersuci semua, tidurlah di teras. Karena teknologi tahun 60 tentunya
tidak seperti sekarang ya, tidak ada obat anti nyamuk dan sebagainya, maka Lek Parmin ini masuk ke dalam masjid, bukan di terasnya, tapi tidur di dalam yang pada waktu itu mungkin lebih hangat dan lebih tertutup sehingga tidak banyak nyamuk gitu ya. Ya, percaya atau tidak percaya gitu, ketika jam 3 anak-anak ini bangun untuk kotean, untuk membangunkan warga sahur, ini nyari parmen yang parmen di mana, nah, dicari kan, apa dipikir parmen pulang gitu. Tapi kalau pulang kok sandalnya masih ada ya, segala macam kok ditinggal gitu ya, ada sarungnya, ada sandalnya. Kalau dia pulang mestinya kan dibawa tuh sandal sama sabit. Tiba-tiba ada suara yang teriak-teriak ya, gaduh dan teriak, ternyata itu berasal dari jeding, dari kamar mandi. Ternyata Lek Parmen dipindah di atas bak mandi di kamar mandi. Ya. Pertanyaannya, yang pindah siapa gitu ya? Minimal butuh 2 orang untuk mengangkat orang tidur ditaruh di atas bak mandi. Itu kejadian pertama gitu kan. Jadi anak-anak semakin percaya. Lalu yang kejadian kedua juga di masjid yang sama itu, di malam-malam berikutnya ada salah satu anak yang ketika dia berjalan kaki, karena zaman dulu itu kan belum banyak aspal ya, jadi masih tanah-tanah merah ya, jadi salah satu kakinya ini kotor gitu. Salah satu kakinya kotor dan sudah ditegur sebenarnya, itu kakimu masih kotor, dicuci dulu. Si bocah ini menggampangkan gitu ya. Oke, akhirnya ya sudahlah, tidur, nekat tidur gitu. Padahal sudah diperingatkan. Si bocah ini sebutlah namanya Lek Pono gitu. Lek Pono juga sekedar cuci gitu ya. Cuci nggak digosok-gosok. Masuk ke masjid dalam kondisi kaki yang masih basah, tidak keset terlebih dahulu. Nah, begitu anak-anak bangun ini jam 3 untuk klotean membangunkan sahur, ternyata Lek Pono juga sudah nggak di tempat. Apa disusul bapaknya, disuruh pulang, dicari sandalnya juga masih ada, sarungnya masih ada gitu kan, karena memang bawa sarung untuk menangkal dingin dan menangkal nyamuk. Ternyata Lek Pono ini sudah pindah di halaman masjid, tidur di pasir, tidur di tanah gitu ya, bukan di lantai. Yang terakhir adalah sejauh ingatan oleh ayah dari Medresek adalah ada orang yang nekat juga tidur di dalam masjid, jadi bukan di teras gitu ya. Padahal tetua-tetua kampung ya, pemuka-pemuka kampung sudah memberitahu bahwa selain bersuci ya, adabnya tidur di masjid itu yang diyakini dihuni oleh jin muslim itu adalah tidak boleh di dalam, harus di teras. Ini ada yang karena waktu itu hujan ya, bulan puasa ngepasi hujan, dia nekat ke dalam gitu, paling yang jaga ya, di dalam bahasa Jawanya paling sing bawa rekso yo ngijinake gitu, karena hujan. Yang lain tetap di teras, ini satu orang ini masuk ke dalam untuk kebiasaannya kalau di daerah Jawa Timur itu di di mihrab pengimaman itu tidak ada mimbar ya, tidak ada semacam kayak meja untuk mimbar orang ceramah Jumat, yang ada semacam kayak tongkat. Jadi kalau sholat Jumat itu khotib akan berdiri sambil megang tongkat untuk dia ceramah. Jadi memang adabnya seperti itu. Nah, tongkat itu ditaruh di mihrab itu ya, ditaruh di tempat semacam kayak lubang kecil untuk pengimaman gitu ya. Jadi tidak ada meja mimbar, adanya tongkat. Tongkat besar, tongkat panjangnya sekitar 180 cm kan, 180 cm dengan tebal kira-kira diameter 5 cm ya, 3 sampai 5 cm yang dipegang khotib untuk
sholat Jumat. Itu ada di dalam pengimaman. Si orang itu ya sebut saja namanya Lek Kartono. Lek Kartono tidur di dalam tapi jauh dari pengimaman. Di dekat dengan pintu masuk tapi dia di dalam. Ya, posisi jendela dan pintu tertutup gitu. Dan dia memang nekat gitu, sambil masuk sambil bilang paling sing bawa reksa ngijinke karena hujan. Itu di situ dia. Ketika tengah-tengahnya tertidur itu semua anak-anak yang menginap di masjid itu terbangun gara-gara Lek Kartono ini teriak kesakitan karena apa? Karena tiba-tiba kepalanya itu kejatuhan tongkat yang untuk sholat Jumat gitu ya, tongkat yang untuk khutbah sholat Jumat itu jatuh menimpa sejawanya nibani Lek Kartono pas di kepalanya ya, pas di kepalanya. Kalau dihitung itu ya mustahil karena tongkat itu disimpan di pengimaman. Lek Kartono itu tidur di dekat pintu. Jadi seolah-olah itu berjalan terus sengaja menimpa Lek Kartono. Benar-benar ada bekas tertimpa gitu ya. Doa terus teriak, aduh, anak-anak bangun semua masuk ke dalam masjid. Lek Kartono sudah kesakitan, sudah bangun kesakitan, di sampingnya ada kayu yang digunakan untuk khotib ketika berkhutbah di sholat Jumat dengan dahi yang sudah sedikit benjol. Jadi logikanya siapa yang memindahkan gitu kan? Siapa yang memainkan tongkat itu? Ya akhirnya semua percaya bahwa kalau di masjid itu, masjid yang dekat dengan makam, itu ada adab yang harus dijaga. Oke, kita fast forward. Ini ketika Mr. Zack masih kecil, dan ini Mr. Zack juga salah satu yang menyaksikan gitu posisi Idul Fitri dan diajak untuk mudik ke rumah Simbah ya, di masjid di lokasi ketika dulu ayah Mr. Zack masih anak-anak. Nah, sekitar tahun 80-90-an. Ada salah satu anak yang setelah sholat Idul Fitri ini menyalakan petasan yang sangat besar, memang besar sampai bahkan membuat kaca-kaca ini bergetar gitu ya, bergetar. Nah, pada malamnya itu di kampung itu ada budaya itu kalau Idul Fitri akan kumpul bersama, kemudian akan makan bareng gitu ya, termasuk semacam kayak halal bihalal kampung malam hari. Nah, si anak yang tadi menyalakan petasan itu entah kenapa tiba-tiba tangan kirinya tidak bisa digerakkan. Kesakitan dia, ditanya oleh bapaknya apakah jatuh, apakah kepleset atau dipukul orang apa gimana. Dijawab enggak itu. Tiba-tiba aja tangannya seperti mohon maaf seperti orang kaku atau seperti orang stroke gitu. Kemudian setelah disampaikan ke takmir masjid atau Mbah Modin gitu dengan doa ya, dengan izin Allah, kemudian berangsur-angsur sembuh gitu ya. Jadi menurut Pak Modin atau takmir masjid itu katanya ya jin muslim penghuni masjid itu tidak berkenan karena bukannya sholat id ya malah menyalakan petasan yang mengganggu orang-orang lain, mungkin juga mengganggu makhluk-makhluk lain gitu ya. Wallahu alam bishawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini, khusus bulan Ramadan ini. Insya Allah Mr. Zack akan bercerita tentang kisah-kisah mistis seputar bulan Ramadan. Mistis dalam arti kata di sini adalah terkait dengan bahwa Allah itu maha kuasa ya, alimul ghaibi wasyahadat, bahwa Allah itu menguasai yang gaib dan yang jelas, yang nyata. Bisa jadi makhluk-makhluk gaib itu dengan izin Allah maujud atau menjadi lebih jelas kita saksikan atau kita percaya ketika ada di bulan Ramadan. Mungkin demikian. Sebelum Mr. Zack undur diri, sekali lagi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada
teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.